selamat datang kembali di video belajar matematika wajib kelas 10. Dalam video kali ini kita masih akan belajar tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Fokusnya adalah di bagian pertidaksamaan nilai mutlak untuk tipe yang keempat, 5, dan juga 6. Oke, langsung saja kita ke persamaan nilai mutlak tipe yang keempat. Bentuknya adalah nilai mutlak fx kurang dari nilai mutlak gx, nilai mutlak fx kurang dari sama dengan nilai mutlak gx, nilai mutlak fx lebih dari nilai mutlak gx, atau nilai mutlak fx lebih dari sama dengan nilai mutlak gx. Contohnya adalah sebagai berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak x min 6 lebih dari nilai mutlak 2x plus 8. Caranya adalah, yang pertama kita akan menggunakan sifat dari nilai mutlak, yaitu nilai mutlak x akan sama dengan x kuadrat. Sifat yang akan kita gunakan adalah nilai mutlak x sama dengan x kuadrat, akar dari x kuadrat. Jadi nilai mutlak x min 6 dan juga nilai mutlak 2x plus 8 boleh kita tulis akar x min 6 kuadrat dan akar 2x plus 8 kuadrat. Kemudian kita hilangkan akarnya dengan cara dikuadratkan. Jadi di bagian ini dikuadratkan sehingga akarnya hilang, diperoleh x min 6 kuadrat dan 2x plus 8 kuadrat. Kemudian 2x plus 8 kuadratnya kita pindahkan ke kiri sehingga diperoleh x min 6 kuadrat dikurangi 2x plus 8 kuadrat. Kemudian kita faktorkan menggunakan a kuadrat min b kuadrat. Pemfaktorannya adalah a min b dikalikan a plus b. A-nya adalah x min 6, b-nya adalah 2x plus 8. Saya tulis di sini A-nya x min 6, b-nya adalah 2x plus 8. Maka hasilnya adalah x min 6 ditambah 2x plus 8 dikalikan x min 6 dikurangi 2x plus 8. Kemudian kita buka kurungnya sehingga diperoleh x min 6, saya tulis di sini x min 6 ditambah 2x plus 8, kemudian yang satunya adalah x min 6, ini kita kalikan ya dengan negatif di depannya sehingga diperoleh min 2x min 8. Kemudian disederhanakan, x ditambah 2x itu 3x, negatif 6 ditambah 8 itu 2, kemudian yang satunya x dikurangi 2x itu negatif x, negatif 6 dikurangi 8 itu negatif 14. Nah, kemudian kita cari pembuat nolnya. Pembuat nol adalah 3x plus 2 dikali negatif x min 14 sama dengan 0. Maka diperoleh x yang pertama 3x plus 2 sama dengan 0 atau negatif x min 14 sama dengan 0. Jadi 3x sama dengan negatif 2, ini 2-nya kita pindah ke kanan. Kemudian 3-nya kita pindah ke kanan, jadi x sama dengan negatif 2 per 3. Yang kedua, negatif x sama dengan 14, atau x sama dengan negatif 14. Kemudian kita gambar pembuat nolnya pada garis bilangan. Misal di sini adalah titik 0. Maka negatif 2 per 3 letaknya ada di sebelah kiri. Ya, sebelah kiri. Bulatannya kosong. Kenapa kosong? Karena di sini tandanya hanya lebih dari atau hanya kurang dari, nggak ada sama dengannya. Jadi bulatannya kosong. Negatif
2/3. Kemudian negatif 14 letaknya di sebelah kirinya lagi ya. Misal kita tulis di sini, bulatannya kosong juga. Nah, seperti ini. Kemudian kita cek nilai pertidaksamaannya. Misal kita gunakan X sama dengan 0. Substitusikan ke bagian ini. Ya, sehingga diperoleh 3 kali 0 ditambah 2 dikali negatif 0 kurang 14. Lalu kita bandingkan dengan 0. Nih, yang sebelah kanan. 3 kali 0 itu 0, ditambah 2, berarti 2, dikali negatif 0 min 14, itu berarti min 14. Dibandingkan dengan 0. Negatif 28 ternyata kurang dari 0. Jadi, ketika X-nya 0 kan di sebelah sini hasilnya negatif, maka ini batasnya, berarti sebelahnya ini positif, sebelahnya lagi negatif. Nah, yang dicari yang apa? Yang dicari adalah yang lebih dari. Ya, ini soalnya yang dicari lebih dari. Maka yang ditulis adalah yang positif. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah negatif 14 kurang dari X kurang dari negatif 2/3. Seperti ini. Kemudian lanjut ke bentuk pertidaksamaan yang kelima, yaitu nilai mutlak F1X ditambah nilai mutlak F2X dan seterusnya kurang dari C, atau bisa juga tandanya kurang dari sama dengan, bisa pula lebih dari, atau lebih dari sama dengan. Penyelesaiannya kita bisa pahami dari contoh berikut. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak X plus 1 ditambah nilai mutlak X min 1 kurang dari 12. Yang pertama, kita akan mendefinisikan nilai mutlak X plus 1 dan juga nilai mutlak X min 8. Nilai mutlak X plus 1 definisinya adalah dia akan bernilai positif, ya, yaitu bernilai X plus 1 jika X plus 1 lebih dari sama dengan 0 atau X lebih dari sama dengan negatif 1. Atau bernilai negatif jika X plus 1 kurang dari 0 atau X kurang dari 1. Yang bagian ini langsung kita selesaikan ya. Jadi min X dikalikan, ditambah min kalikan 1. Jadi min X min 1. Kemudian yang kedua, kita gambarkan. Nah, min 1 di sini misal. Maka batasnya ada 2, yaitu ke sebelah kiri dan ke sebelah. Yang pertama, jika ke sebelah kiri, maka X kurang dari 1. Ketika X kurang dari 1, nilainya adalah, yang satu ke sebelah kiri, yang satu ke sebelah kanan ya. X kurang dari 1 dan X lebih dari sama dengan 1. Ketika kurang dari 1, nilainya negatif X min 1. Ketika lebih dari negatif 1, nilainya X plus 1. Kemudian kita definisikan yang kedua, X min 8. Dia akan bernilai positif, yaitu bernilai X min 8, jika X min 8 lebih dari 0, atau X lebih dari sama dengan 8. Dan akan bernilai negatif atau negatif dalam kurung X min 8, jika X min 8 kurang dari 0 atau X kurang dari 8. Nah, yang kedua ini juga langsung kita selesaikan. Kita buka kurungnya. Negatif kali X, kemudian negatif dikalikan negatif 8. Sehingga diperoleh negatif X plus 8. Lalu kita gambarkan pada garis bilangan. 8 berarti letaknya di sebelah kanannya negatif 1. Ini negatif 1 berarti ke kanan ya. 8-nya di sini misal. Lalu batasnya ada 2. 8 ke kiri
dan 8 ke kanan. 8 ke kiri berarti X kurang dari 8, nilainya negatif X plus 8. 8 ke kanan berarti X lebih dari sama dengan 8, nilai mutlaknya adalah X min 8. Kemudian kita iriskan dua garis bilangan ini sehingga diperoleh dua batas, yaitu negatif 1 ke kiri antara negatif 1 sampai 8 dan 8 ke kanan. Ketika X kurang dari negatif 1, maka nilai mutlaknya min X min 1 dan negatif X plus 8. Kemudian ketika X-nya antara negatif 1 sampai 8, nilainya adalah X plus 1 dan negatif X plus 8. Yang terakhir, ketika X-nya lebih dari 8, maka nilainya adalah X min 8. X plus 1 dan juga X min 8. Nah, baru setelah dapat batasnya, kita selesaikan. Ini kita tulis X kurang dari negatif 1, negatif 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 8, yang kedua, X lebih dari sama dengan 8. Kita tuliskan ketika daerah pertama, X kurang dari negatif 1. Soalnya kita tulis, lalu substitusikan. Nilai mutlak X plus 1 berarti pakai yang ini. Min X min 1, nilai mutlak X min 8 pakai yang negatif X plus 8. Lalu kita buka kurungnya, biasa. Lalu disederhanakan, min X, min 2X, min 1 plus 8 itu 7. Lalu 7-nya kita pindahkan ke kanan. Ya, jadi 12 min 7. Disederhanakan 5. Kemudian negatif 2-nya pindah ke kanan, jadi X. Nah, di sini. Kenapa tandanya berubah? Karena dia dikali dan dibagi dengan bilangan negatif. Ya, jadi ketika dikali atau dibagi bilangan negatif, tandanya akan berubah, berkebalikan. Tadinya kurang dari menjadi lebih dari. Oke, atau ditulis X lebih dari negatif 2,5. Kemudian kita gambar garis bilangannya lagi. Garis bilangan yang pertama itu memuat negatif 1. X kurang dari negatif 1. Tulis negatif 1 di sini, bulatannya kosong ya. Karena ini kurang dari, nggak pakai sama dengan. Kurang dari, berarti ke sebelah kiri. Nah, ini negatif 1. Kemudian yang kedua, kita buat garis bilangan lagi. Di sini ada negatif 2,5, berarti ke kiri lagi. Bulatannya kosong juga, karena ini nggak ada sama dengannya. Negatif 2,5, tapi X lebih dari, berarti arsirannya ke kanan. Oke, seperti ini. Kemudian kita buat irisannya. Irisannya adalah ya negatif 2,5, batasnya sama negatif 1. Yang diarsir antara 1 dan 2 itu adalah di bagian tengah. Maka seperti ini gambarnya. Nah, kalau ditulis, himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian sehingga negatif 2,5 kurang dari X kurang dari 1, X elemen bilangan real. Oke, ini yang pertama. Kemudian kita lihat untuk daerah yang kedua. Daerah yang kedua berarti di bagian ini. Negatif 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 8. Kita tuliskan soalnya. Lalu nilainya pakainya X plus 1 sama negatif X plus 8. Nah ini. Lalu dibuka kurungnya. Disederhanakan. X dikurang X itu 0. 1 tambah 8 itu 9. Nah, kalau menemukan bentuk seperti ini, maka himpunan penyelesaiannya kosong. Jadi, kita tinggal langsung menggambar garis bilangannya saja antara negatif 1. Negatif 1-nya itu bulatnya penuh. Seperti ini. Karena di sini ada tanda sama dengan sampai dengan 8.
bulatnya 0,8. Di antara, berarti yang diarsir tengahnya. Nah, karena di sini tidak ada nilai X yang tersisa atau nggak ada penyelesaian, maka himpunan penyelesaiannya adalah ya batas ini. Dari negatif 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 8, X-nya elemen bilangan real. Kemudian kita lanjut ke daerah yang ketiga, yang paling kanan, X lebih dari sama dengan 8. Kita tulis soalnya yang dipakai X plus 1 dan X min 8. Nah, seperti ini. Buka kurungnya, sederhanakan X ditambah X 2X, 1 min 8X itu min 7. Min 7-nya pindah ke kanan jadi plus 7. Kemudian 12 tambah 7 itu 19. 2-nya pindah ke kanan jadi 19/2. Atau disederhanakan menjadi X kurang dari 9,5. Kita gambarkan lagi. Batas yang pertama lebih dari sama dengan 8. Berarti 8-nya arsir penuh, bulat penuh ke kanan. Nah, batas yang kedua kurang dari 9,5. Ini 9,5. Bulatnya kosong, kurang dari berarti ke kiri. Nah, kemudian baru kita iriskan duanya. Atasnya adalah 8, bulat penuh, dan 9,5 itu bulat kosong. Kita buat arsirannya di tengah ternyata. Maka himpunan penyelesaian yang ketiga adalah 8. Himpunan penyelesaian sama dengan X, sedemikian sehingga 8 kurang dari sama dengan X kurang dari 9,5 X elemen R. Loh, berarti ada 3 ya tadi penyelesaiannya, yang A, B, dan juga C. Lalu gimana penyelesaian akhirnya? Kita iriskan ketiganya menjadi, nah kemudian dari penyelesaian yang A, B, dan juga C kita iriskan masing-masing. Yang pertama adalah penyelesaian yang A. Tadi penyelesaian yang A itu antara 8 negatif 2,5 sampai dengan negatif 1. Misal di sini 2,5-nya. Negatif 2,5 sampai dengan negatif 1. Ini di antara. Kemudian yang B itu dari negatif 1, bulatnya penuh, sampai 8. Ini juga di antara. Kemudian yang C adalah antara 8 bulat penuh, sampai dengan 9,5. 9,5-nya bulat kosong. Nah, lalu perhatikan di sini. Adakah irisan yang sama-sama terletak di ketiga garis? Tidak ada ya. Ini kosong bawahnya. Untuk yang B atasnya kosong, bawahnya kosong juga. Yang C atasnya kosong semua. Maka himpunan penyelesaiannya adalah ya himpunan kosong, atau dikatakan tidak ada nilai X yang memenuhi pertidaksamaan. Oke, sampai sini. Kemudian kita lanjut ke bentuk pertidaksamaan yang keenam, yaitu yang mengandung kuadrat nih ya. Nilai mutlak fx kuadrat ditambah nilai mutlak fx ditambah c. Tandanya bisa kurang dari 0, kurang dari sama dengan, lebih dari 0, atau lebih dari sama dengan. Maaf, ini bukan F2 ya, tapi Fx. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Tentukan penyelesaian dari nilai mutlak
X min 1 kuadrat min nilai mutlak X min 1 lebih dari sama dengan 12. Yang pertama adalah kita ubah bentuknya dulu. Kita misalkan nilai mutlak X min 1 sama dengan A. Maka diperoleh A kuadrat min A lebih dari sama dengan 12. Lalu 12-nya kita pindahkan ke kiri menjadi A kuadrat min A min 12. Kemudian kita faktorkan dua bilangan yang ketika dikali hasilnya negatif 12, ketika dijumlah hasilnya negatif 1, yaitu min 4 dan plus 3. Lalu kita cari pembuat nolnya. Pembuat nolnya adalah A min 4 sama dengan 0. Ya, ini berasal dari A min 4 sama dengan 0, sehingga A-nya sama dengan 4. Yang ini berasal dari A plus 3 sama dengan 0, sehingga A-nya adalah min 3. Lalu kita buat garis bilangannya antara 4 dan negatif 3. Berarti 4 di sebelah sini. Bulatnya bulat penuh ya. 4 sama negatif 3. Kenapa bulat penuh? Ini soalnya ada sama dengannya ini. Nah, ini dia. Lalu kita cek nilainya. Misal kalau A-nya 0, 0 kan di tengah. Substitusikan ke bagian ini. Maka diperoleh 0 kuadrat dikurangi 0, betul, ditambah 12. Oke, setelah disubstitusikan nilai 0, maka di sini diperoleh 0 kuadrat min 0 min 12. Hasil akhirnya adalah negatif 12. Jadi, 0 kan di tengah antara negatif 3 sampai 4 ya. Berarti jadi ini nilai negatif, sebelahnya positif, sebelahnya lagi positif. Nah, yang dicari pada soal adalah yang, ya betul ini lebih dari. Berarti yang positif, kita beri arsiran. Negatif 3 ke kiri, dan 4 ke kanan. Atau bisa kita tuliskan, himpunan penyelesaiannya itu A kurang dari sama dengan negatif 3 atau A lebih dari sama dengan 4. Sampai sini sudah selesai? Belum, ada satu langkah lagi. Tadi A-nya adalah nilai mutlak X min 1. Maka himpunan kita harus cari X-nya. Nah, yang pertama kan diperoleh A kurang dari sama dengan negatif 3 ya. Nah, A-nya diganti nilai mutlak X min 1 kurang dari negatif 3. Ada penyelesaian tidak untuk bentuk ini? Tidak ada, karena nilai mutlak X itu selalu lebih dari 0. Ya, karena nilai mutlak X itu selalu lebih dari sama dengan 0. Nah, yang kedua, untuk nilai mutlak X min 1 lebih dari sama dengan 4, kita akan punya dua, yaitu X min 1 kurang dari sama dengan negatif 4, atau X min 1 lebih dari sama dengan 4. Nah, negatif satunya kita pindahkan ke kanan. Jadi X kurang dari sama dengan negatif 4 plus 1, atau X kurang dari sama dengan negatif 3. Yang kedua, X lebih dari sama dengan 4 plus 1. Di sini, X lebih dari sama dengan 5. Jadi, himpunan penyelesaiannya kita tulis di sini adalah X sedemikian sehingga X kurang dari sama dengan negatif 3 atau X lebih dari sama dengan 5, X elemen R. Oke, sampai di sini dulu penjelasan tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Untuk video berikutnya kita akan berganti bab ke pertidaksamaan rasional dan irasional. Sampai jumpa.